Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kita banyak nikmat. Di antaranya adalah nikmat beriman dan nikmat kita menjadi seorang muslim dan nikmat kita mendapat kesehatan. Para pemirsa Muzani TV, rahimani wa rahimakumullah dimanapun berada, mari kita lanjutkan pembahasan kitab Fabihudahu Muqtadih. Contohilah, ikutilah mereka, ikutilah hidayah mereka, ikutilah para nabi dan rasul. Sebuah kitab qiraatun ta'siliyatun fi siyari wa qasasil anbiya'i alaihimussalam. Bahan bacaan yang pokok yang menjelaskan perjalanan dan kisah-kisah para nabi alaihimussalam yang ditulis oleh Syekh Dr. Utsman bin Muhammad Al-Khamis. Pada pembahasan yang ke-6 ini kita akan membahas masih di muqaddimah bab yang berjudul An-Anbiya minadz-dzukuri faqat. Kita masih berada di bab-bab dasar yang menjelaskan hal-hal yang penting kita ketahui, yang penting kita fahami tentang para nabi dan rasul. Pada pelajaran-pelajaran yang lalu kita telah tahu bahwa yang namanya kenabian itu adalah betul-betul pemberian dari Allah Azza wa Jalla. Tidak ada istilah orang berusaha menjadi nabi, tidak ada. Bagaimana butuhnya kita kepada seorang nabi dan kenapa para nabi itu banyak. Dan kita yakin bahwa namanya beriman kepada Rasul itu adalah rukun iman. Dan kita harus yakini juga bahwa para nabi itu adalah orang yang termulia. Dan kita sebagai umat Islam adalah orang yang paling bisa memuliakan, orang yang paling tinggi memuliakan, orang yang paling berhak memuliakan para nabi. Dan kita juga sudah tahu bahwa para nabi itu adalah manusia. Dan kita sudah pelajari beberapa hikmah kenapa para nabi itu dijadikan oleh Allah Azza wa Jalla hanya manusia biasa saja yang menjadi nabi. Dan bahkan jumlah mereka kita juga sudah bahas dahulu. Ada 25 nabi dan rasul yang disebutkan di dalam Al-Quran. Dan masih banyak nabi-nabi yang lain yang belum disebutkan oleh Al-Quran. Sekarang di antara hal penting yang kita mau bahas adalah Al-Anbiya'u minadz-dzukuri faqat. Qala al-muallif rahimahullah, Ar-rusulu wal-anbiya'u jami'uhum minadz-dzukuri. Fama ba'atha Allahu nabiyatan minan nisa' wa innama jami'ul anbiya'i minadz-dzukur. Kama qala Allah tabaraka wa ta'ala, wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim. فجميع الأنبياء من الذكور وهذا له حكم ظاهرة منها. أولا أن الرسول يحتاج أن يقابل الناس سرا وجهرا وأن يخرج ويسافر في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وهذا لا تتمكن منه النساء. ثانيا الأصل أن القوامة للرجل على المرأة فلو كانت نبية ستكون القوامة لزوجها عليها ولا يمكن أن يكون لأحد قوامة على نبي. ثالثا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن النساء ناقصات دين وذلك أنه يأتي عليها أيام لا تصلي ولا تصوم وتنقص من عباداتها وهذا لا يمكن أن يكون في أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم. فلذلك كان من حكمة الله جل وعلا أن جعل الأنبياء والرسل كلهم من الرجال. Secara ringkas terjemahnya di bab ini adalah para nabi itu
hanya dari golongan lelaki saja. Beliau mulai menjelaskan paragraf pertama, semua nabi itu dan rasul itu jenis kelaminnya adalah laki-laki, dari laki-laki. Allah tidak pernah mengutus seorang nabi perempuan. Sesungguhnya para nabi itu hanyalah seorang laki saja, seorang pria. Kenapa? Rasulullah, Allah Azza wa Jalla berfirman, dan tidaklah kami utus sebelum engkau wahai Muhammad kecuali mereka itu adalah para lelaki yang kami berikan wahyu kepada mereka. Maka kata beliau, semua nabi itu adalah laki-laki. Dan ini banyak hikmahnya. Yang pertama, yang namanya Rasul itu butuh untuk bertemu dengan jamaahnya, para manusia. Butuh bertemu orang yang banyak secara rahasia dan secara umum. Dan para nabi itu butuh keluar, butuh safar untuk dakwah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan inilah yang tidak dimampui oleh perempuan. Sampai di sini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Beliau Syekh Dr. Utsman Al-Khamis ingin menanamkan suatu keyakinan, suatu akidah yang sangat agung. Dan ini merupakan akidah Islam. Kita harus yakin bahwa semua nabi dan rasul itu semuanya laki-laki. Tidak ada satupun nabi perempuan. Dan sekarang kita yakin bahwa nabi dan rasul itu sudah putus, sudah tutup. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamun nabiyyin, penutup para nabi. Jangan sampai kita mengatakan ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apalagi sempat viral bahwa ada nabi perempuan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada dua kesalahan di sini. Yang pertama, dia mengatakan ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedua, tidak ada sejarahnya nabi itu perempuan. Maka ini telah menyelisihi Al-Quranul Karim. Wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim. Ini di paragraf pertama. Apa dalilnya bahwa nabi itu hanya dari golongan lelaki saja? Dalilnya adalah dalam surat Al-Anbiya tadi ayat 7. Wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim. Secara bahasa Arab, ini namanya uslubul hasr. Ma di sini disebut harfu nafyin, illa di sini harfu istisna. Kaedahnya jika ada nafyun wastisna, hadza uslubul hasr. Al-hasr artinya pembatasan. Kalau kita terjemahkan hanya atau saja. Kami tidak mengirim, lebih tepatnya kita katakan kami hanya mengirim lelaki saja sebelum kamu wahai Nabi Muhammad SAW. Yang kami kirim menjadi nabi itu dan rasul sebelum kamu wahai Muhammad SAW hanya lelaki saja. Kami tidak pernah mengutus seorang nabi perempuan, tidak pernah. Nah, ini penafian. Tidak pernah sama sekali kami mengutus. Saya mengutus, kata Allah Azza wa Jalla, tak pernah saya mengutus seorang nabi perempuan. Maka dari ayat ini para ulama mengambil hukum bahwa seorang nabi itu harus laki-laki. Tidak ada sejarahnya seorang nabi itu atau status kenabian itu dipegang oleh seorang perempuan. Beliau menjelaskan beberapa hikmah di sini. Yang pertama, yang namanya nabi itu butuh bertemu dengan orang. Baik itu secara sembunyi, secara terbuka, di dalam rumah, di luar rumah. Butuh safar kemana-mana, butuh keluar. Maka ini yang tidak bisa di wanita. Kalau laki-laki bebas keluar, mau safar kemana saja, tidak perlu mahram untuk keluar. Kalau perempuannya tidak bisa. Di samping itu juga perempuan memang aslinya di rumah. Waqarna fi buyutikunna.
maka diamlah kalian di rumah kalian. Perintah Allah Azza wa Jalla. Dan juga ada tugas mulia di sana. Harus mengurus anak-anak mereka. Bayangkan kalau jika ada seorang nabi perempuan, dia melahirkan harus menyusui. Sedangkan tugas berat itu sedang dibebani. Ada beban pun di atas pundaknya, itu beban besar untuk berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak bisa dia akan keluar. Dia harus menyusui anaknya, dia harus merawat anaknya, itu kalau anaknya satu, bagaimana kalau 2, 3, 4 misalnya. Maka berat, tidak disanggupi oleh wanita. Yang kedua, alasan beliau adalah annal kiwamah, yang namanya ketinggian itu adalah yang punyai ar-rijal qawwamun 'alan nisa. Yang namanya lelaki itu lebih kuat daripada perempuan. Yang namanya laki-laki itu di atas perempuan. Jika statusnya dia di atas perempuan. Jika nabi itu dari seorang perempuan misalnya, pasti nabi itu seorang perempuan ini akan taat sama suaminya. Berarti ada dong kaidah baru, seorang nabi masih di bawah seorang suami. Seorang suami bukan nabi. Sedangkan dia seorang nabi, misalnya Fulana, Zainab jadi nabi, sedangkan dia punya suami, harus taat sama suaminya. Tidak bisa dia berbuat banyak, karena dia tugasnya adalah taat sama suami. Dan tidak ada ceritanya seorang nabi itu di bawah orang lain. Makanya tidak tepat kalau nabi itu perempuan. Yang ketiga, ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan bahwa sifat perempuan itu naqisatuddin. Mereka perempuan itu kurang agama mereka. Sifat mereka adalah kurang agama mereka. Apa bukti mereka kurang agama? Lihat. Pasti setiap bulan itu, perempuan itu ada datang bulannya. Ketika datang bulan, kurang ibadah mereka. Tidak boleh sholat. Bayangkan kalau Nabi itu perempuan. Harus menjelaskan. Harus bertemu dengan umatnya di masjid misalnya. Harus ibadah. Sedangkan dia tidak ibadah. Maka oleh sebab itu, ini di antara sebab-sebab susahnya atau beratnya yang menjadi Nabi itu adalah seorang perempuan. Para pemirsa Muzani TV dimanapun berada, jadi seorang Nabi itu harus laki-laki. Dalilnya jelas, Quran Surat Al-Anbiya ayat 7 tadi, وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ. Apa hikmahnya? Kenapa bukan perempuan saja yang jadi Nabi? Kenapa tidak ada Nabi itu dari perempuan? Yang pertama, sebabnya adalah karena memang laki-laki, hanya laki-laki yang bisa bebas keluar kemana saja untuk berdakwah. Yang kedua, yang namanya Nabi itu paling atas statusnya. Kalau perempuan jadi Nabi, dia pasti di bawah seorang suami. Yang ketiga, sifat perempuan itu adalah naqisatuddin, kurang agama mereka. Maka tidak pantas seorang yang kurang agamanya ini itu menjadi seorang Nabi. Ini pertemuan yang ke-6. Semoga nanti kita bisa lanjutkan pada pertemuan yang ke-7. Jazakumullah khairan katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.